barat, maka pasti Allah akan menerima taubatnya. Ya, maka selama masih terbit di sebelah timur matahari ini, kita pun masih dalam keadaan walafiat, masih normal bernafasnya, kita taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah akan menerima taubat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan ya. Yes, apalagi ini Ramadan ya. Ramadan sebagai bulan pengampunan. Ya, sebagai bulan pengampunan yang kita meyakini rahmat Allah begitu luas sekali, apalagi di bulan yang mulia ini. Maka salah satu aktivitas yang memang harus kita perbanyak adalah banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat, mengakui dosa kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi 10 hari Ramadan. Bukankah Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang mesti aku baca ya ketika mendapatkan Lailatul Qadar ya, atau pada malam-malam Lailatul Qadar itu?" Maka Rasulullah baca, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, innaka afuun, engkau adalah zat yang maha pemaaf ya. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang yang minta maaf ya. Maka fa'fu anni, maka ampunilah, maafkanlah hamba. Ini yang perlu kita perbanyak di malam-malam 10 terakhir Ramadan ini, banyak-banyak mengucapkan doa ini agar kita mendapatkan ampunan. Sebagai bentuk kita taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak membaca doa ini. Yang perlu kita khawatirkan lagi juga adalah jangan sampai Rasul mengatakan, "Raghima anfu man adraka Ramadan," kata Rasulullah. Sungguh celakalah, kata Rasulullah, orang yang dia berada di bulan Ramadan. Allah berikan kesempatan dia hidup bulan Ramadan. Bahkan dia beribadah di bulan Ramadan, dia ada bulan Ramadan, sehat walafiat ya. Tapi ternyata bulan Ramadan berlalu, nanti habis Ramadan falam yufar lahu, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini seorang hamba Allah yang sangat-sangat rugi sekali. Bulan mulia, Allah Maha Pengampun ya, bulan pengampunan Ramadan ini, atau Ramadan sebagai rombok pembakar dosa-dosa kita, tapi ternyata tak dapat ampunan, kan tak masuk akal. Maka orang beriman akan sungguh-sungguh memohon kepada Allah ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dengan taubatan nasuha, betul-betul menyesali segala perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Kemudian mengakui dosa-dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia betul-betul berazam, bertekad sekuat tenaga, sekuat hatinya untuk tidak lagi kembali mengulangi perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sahabat Palestina, sahabat KYP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kapanpun kita kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun, bertaubat, maka Allah akan senantiasa menyambut kita. Bahkan dikatakan Allah sangat-sangat senang sekali ya. La asyaddu farahan ya, betul-betul sangat bahagia Allah, sangat senang ketika seorang hamba Allah yang berdosa sebanyak apapun itu, dia menghadap kepada Allah, dinyatakan Allah sebagai Tuhannya, dia mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui Allah Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Pengampun, dia minta ampun, Allah sangat senang sekali. Maka enggak ada alasan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak senantiasa bertaubat, minta ampun, istighfar kepada Yang Maha Kuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar." Ya. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'al lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rasul mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membentangkan tangannya, dalam artinya Allah menerima hamba yang datang kepada Allah pada malam hari untuk memberikan ampunan bagi pelaku dosa maksiat pada siang hari. Ada orang siang hari berbuat dosa, malam hari dia munajat minta ampun, taubat kepada Allah, Allah terima. Begitu juga kata Rasulullah, wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah pun akan membentangkan tangannya menerima hamba-hamba Allah yang datang ya pada siang hari, ketika ada orang yang dia pada malam hari berbuat dosa dan maksiat. Malam hari berbuat dosa maksiat, siang hari dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyambutnya dengan senang. Maka segera kita untuk senantiasa minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah akan mengampuni, dan tentu harapan kita adalah agar Allah menutupi aib-aib kita, menutupi dosa-dosa yang telah kita lakukan ketika kita senantiasa istighfar, minta ampun, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka setidaknya ini yang membuat kita semangat ya untuk senantiasa istighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi yang harapannya dengan taubat itu adalah kita mengikuti sunnah atau perintah Allah dan Rasulnya, dan itu akan membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan membersihkan hati kita, dan tentu kita harapkan mudah nanti urusan kita ya. Bukan nanti kita meyakini di hari kiamat ada yang namanya al-mizan ya. Ada timbangan-timbangan dosa atau pahala. Ketika kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya adalah dengan taubat yang kita lakukan itu, dengan istighfar yang kita lakukan, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak di hari kiamat akan lebih berat timbangan amal soleh kita, lebih berat kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah kita, pahala-pahalanya itu daripada perbuatan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Maka memang kita harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat, minta ampun, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat dengan taubatan nasuha. Termasuk kalau kita ada urusan dengan manusia, segeralah kita bertaubat. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, kalau bisa kita minta maaf. Kalau seseorang minta maaf, dia maafkan kita, alhamdulillah. Kalau ternyata memang ada sesuatu yang memang harus kita kembalikan, milik saudara kita, mungkin pernah kita rusak atau mungkin pernah kita ambil tanpa izinnya, ya, maka kita kembalikan. Ini cara taubatnya. Syukur-syukur kalau dapat maaf ya, dimaafkan itu alhamdulillah. Berarti kita tak perlu mengganti lagi. Atau mungkin kita pernah menjelekkan saudara kita, atau mungkin ada orang telah memfitnah orang lain, maka dia harus klarifikasi. Dia harus bisa membersihkan kembali nama baik saudara yang telah difitnah ini. Itu caranya. Nah, syukur-syukur lagi kalau dapat maaf dari saudara tersebut. Alhamdulillah. Yang penting kita berusaha. Selama kita masih hidup ini, urusan kita dengan manusia kita selesaikan. Kita minta maaf, ya kita selesaikan agar tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan, tidak lagi ghil dalam hati kita, sehingga nanti urusan Allah pun Allah dimudahkan, dan kita betul-betul banyak-banyak istighfar dan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita manfaatkan ya. Ramadan ini kita maksimalkan lagi istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di hari yang lain pun begitu juga. Tetap kita harus banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga ringan urusan kita ya, sehingga semakin bersih hati kita ya. Dan itu akan membuat kita akan menjadi seorang hamba Allah yang peka terhadap perintah Allah SWT, peka ketika diberikan peringatan kepada kita, dan kita akan mudah atau ringan hati kita, pikiran kita, langkah kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan ya. Mari sama-sama kita senantiasa perbanyak istighfar kita kepada Allah dan taubat dengan taubatan nasuha. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Palestina, sahabat KNRP, tadi penyampaian dari Ustadz Rusli terkait istighfar dan taubat. Mungkin sebelum menutup kajian Ustaz, saya pengen bertanya kepada Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, kalau berbicara taubat kan pasti kita sering ibaratnya kita menyatakan saya pengen bertaubat. Nah, saya pengen diminta maaf. Nah, kalau kita ibaratkan dengan sesama manusia, maka kita minta maaf kan kepada teman kita misalnya kan. Nah, kita melakukan perbuatan, kita minta maaf. Nah, terus selanjutnya kita buat lagi kesalahan-kesalahan. Terus kita minta maaf lagi nih. Nah, terus kita buat lagi kesalahan kepada teman kita. Akhirnya kan mungkin menyebabkan teman kita ini kayaknya dia ini main-main gitu kan. Main-main. Nanti buat kesalahan minta maaf, minta maaf. Akhirnya sahabat kita atau teman kita ini merasa jengkel gitu kan. Nah, pada akhirnya kesalahan kita berikutnya dia enggan untuk memaafkan misalnya. Nah, kemudian juga sebaliknya seperti itu dengan Allah misalnya. Kita minta taubat terus buat lagi maksiat, taubat terus buat lagi maksiat. Nah, apakah ini salah satu
hal atau perbuatan taubat kita ini kita anggap seperti bermain-main gitu, mempermainkan taubat gitu. Apakah itu termasuk mempermainkan taubat, dan apakah Allah Subhanahu wa taala tetap menerima taubat kita sedangkan ya teman kita saja merasa jengkel gitu kan, enggan untuk memaafkan. Nah, gimana Ustaz? Baik. Kalau secara manusiawi mungkin bisa jadi seorang teman atau siapapun yang seseorang telah berbuat salah kepadanya kemudian berulang-ulang minta maaf lagi, ulang lagi, minta maaf lagi, ulang lagi. Rasa jengkel itu pasti ada. Pasti ada. Dan itu kami rasa manusiawi. Ya, manusiawi. Tetapi sebagai seorang hamba Allah yang beriman dan bertakwa, tetaplah kita berusaha menjadi seorang hamba Allah yang betul-betul pandai memaafkan. Ya, karena ini merupakan salah satu karakter ya, sifat hamba Allah yang betul-betul bertakwa adalah wal afina anin nas, yang dia senantiasa memaafkan manusia ya. Apalagi tadi ya, ketika kita menyadari bahwasanya Allah saja yang sebagai pemilik kerajaan langit dan bumi ya, bahkan diri kita milik Allah SWT, Allah masih memaafkan hamba Allah gitu kan ya, sebesar apapun dosanya. Nah maka ya kita yang tidak memiliki kekuasaan yang luas ya, kita adalah seorang hamba yang memiliki banyak keterbatasan, walaupun mungkin masih memiliki rasa jengkel, ya tetap berusaha untuk memaafkan saudara kita. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan istilah bahwasanya ketika Rasul mengatakan innamal amal bil khawatim, sesungguhnya amal perbuatan hamba itu tergantung pada yang terakhirnya. Ya, bagaimana akhir kehidupan seorang hamba? Ya, syukur-syukur ketika seorang itu dia telah minta maaf kepada saudaranya, ternyata Allah cabut nyawanya dalam keadaan telah minta maaf. Sama saja dengan Allah SWT. Ketika seorang hamba Allah mungkin dia telah berkali-kali berbuat dosa, kemudian dia taubat, kemudian ulang lagi, buat lagi, ya, kemudian taubat lagi, dan begitu seterusnya. Tetap yang Allah hitung nanti adalah bagaimana akhir daripada kehidupannya. Maka tetap ketika Allah mengatakan wal ta'asu min rahillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa semuanya. Ya. Dan kalau kita kaji lagi hadis tadi begitu banyak tentang begitu Allah adalah zat yang Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat, sangat banyak sekali. Ayat Al-Qur'an banyak sekali tentang hal itu. Maka walaupun mungkin ada diistilahkan sebagai bermain dalam taubat, ya, tapi bisa jadi mungkin suatu ketika sang hamba itu dia akan sungguh-sungguh taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi mungkin ketika dia betul-betul taubat, saat itu Allah mencabut nyawanya. Ya. Kita bisa bayangkan mungkin kalau kita ilustrasikan dengan hadis yang Rasul gambarkan tentang ya, mungkin kami yakin kaum muslimin sering mendengar hadis ini tentang seorang pembunuh itu kan. Seorang pembunuh sudah membunuh sebanyak 99 orang ya, kemudian dia ingin taubat, kemudian tapi ternyata dibuat lagi kan. Ya bayangkan, padahal Allah mengatakan Al-Qur'an ketika menghilangkan satu nyawa saja itu dosanya sama dengan telah menghilangkan nyawa seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Itu begitu besar dosa pembunuhan. Tapi ketika seorang hamba ini dia bertaubat kepada Allah setelah membunuh 99 kemudian ternyata dia ingin taubat, ternyata salah dapat fatwa ya. Ya, akhirnya yang memberikan fatwa salah ini dibunuhnya sehingga genap menjadi 100 orang. Tapi dia bertaubat lagi. Ya, bertaubat lagi, kemudian ternyata di tengah-tengah taubatnya itu dia perintahkan untuk berhijrah. Di perjalanan hijrahnya dia pun dicabut nyawanya, tapi ternyata dirahmati Allah sehingga dia dimaafkan, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis-hadis yang tentang menggambarkan tentang bahwasanya dosa yang begitu besar tapi ternyata masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba dia kembali bertobat kepada Allah. Yang penting jangan berputus asa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tidak ada salahnya kalau kita lihat ada sesuatu seperti itu kita ingatkan, hati-hati ya, hati-hati. Jangan biarkan, kita yakin Allah menerima taubat, tapi kalau kita taubat buat lagi, ternyata Allah mencabut nyawa kita saat kita berbuat dosa, naudzubillah min zalik. Ya, jadi itu su'ul khotimah ya, su'ul khotimah. Orang yang ternyata Allah wafatkan, dicabut nyawanya dalam keadaan berbuat dosa ataupun maksiat, padahal sebenarnya dia telah bertobat tapi dibuat lagi, ini kita hindari. Karena kenapa? Di hadis saya mengatakan juga bahwasanya setiap hamba itu akan Allah matikan sebagaimana kebiasaannya, ya kan? Ya, khawatirnya nanti kebiasaan dia mati dulu ternyata melakukan kebiasaan yang buruk. Nah, ini kita khawatirkan. Jadi kita ingatkan, kita berikan nasihat ke seperti itu, ya bahwasanya hati-hati, ya hati-hati. Walaupun kita meyakini Allah Maha memberi taubat, tapi jangan sampai mempermainkan taubat seperti itu sehingga kita terhindar dari diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya terkait dengan ini ya, kalau tadi kan dengan Allah kan seperti itu tadi ya. Kalau dengan sama manusia nih misalnya, tadi sudah merasa jengkel kan. Nah kemudian pada saat sudah seperti sesungguhnya nih kita ingin minta maaf ke dia gitu, ke orang yang pernah kita buat kesalahan, kita sudah minta maaf, tapi teman kita ini enggan memberikan maaf gitu. Nah ini apakah kita sudah selesai tanggung jawab kita sebagai yang meminta maaf ya, atau gimana Ustaz? Allah akan melihat kesungguhan kita ya. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita niatkan. Jadi insya Allah ketika kita betul-betul sudah sungguh-sungguh ingin minta maaf pada saudara kita itu, ternyata mungkin dia sudah sudah jengkel, terlalu marah, terlalu kesal, sehingga terkesan dia tidak maafkan kita, ya sudah. Yang penting kita terus minta maaf ya, terus minta maaf sampai dia bosan juga ya. Berarti kita nggak ganti tadi ya? Yang ganti ya, atau bisa melalui doa-doa kita minta kepada Allah, ya Allah bukakan hatinya untuk maafkan hamba ya, karena kan Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Itu yang perlu kita lakukan ya. Bagaimana sikap orang lain ya udah, itu hak dia ya, hak dia. Yang terpenting adalah ketika kita sudah mencoba untuk minta maaf kepada seorang hamba Allah SWT, Allah akan Maha tahu. Allah Maha tahu bahwasanya kita punya niatan yang sungguh-sungguh ya, niatan yang baik itu minta maaf kepada saudara kita. Alhamdulillah. Nah, seperti itu teman-teman, sahabat Palestina, sahabat KNRP yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, sebelum kita tutup kajian online kita pada pagi hari ini, mungkin Ustaz ada pesan-pesan untuk sahabat semua dalam tema ini Ustaz? Ya, kembali mengulang dan menegaskan bahwasanya memang ingat kita adalah hamba yang tidak pernah lepas daripada yang namanya salah dan dosa. Sehingga memang kita harus wajib untuk senantiasa banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Nah, sahabat Palestina, sahabat KNRP dan seluruh masyarakat yang sedang menonton kemudian sedang beraktivitas. Nah, demikianlah penyampaian dari narasumber kita terkait tema keutamaan istighfar dan taubat. Nah, jadi marilah kita sebagai hamba Allah senantiasa kita berzikir kepada Allah, senantiasa kita melafazkan istighfar kita kepada Allah SWT, dan mari kita selalu bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, karena insya Allah Allah akan memaafkan segala dosa-dosa yang kita perbuat apabila kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian sahabat Palestina dan sahabat KNRP, bagi kita yang juga memiliki kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang membuat teman-teman kita jengkel, membuat teman-teman kita kecewa, merasa marah dan sebagainya terhadap kita, maka segerakanlah kita untuk meminta maaf kepada saudara kita tersebut. Nah, kita berdoa agar saudara kita tersebut dapat memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Apalagi ini di bulan Ramadan, semoga kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudara kita tersebut dapat dibukakan hatinya untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Nah, sahabat Palestina, sahabat KNRP, mari terus tingkatkan amal dan ibadah kita di bulan Ramadan ini dan juga setelah Ramadan nanti. Jangan sampai kita hanya meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan, sementara di bulan-bulan yang lain kita malah melonggarkannya. Tapi kita berikan porsi yang seimbang. Di bulan Ramadan kita kuatkan amal ibadah kita, di bulan lain juga kita terus tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Palestina, sahabat KNRP untuk kajian online pada pagi hari ini. Saksikan program Komite Nasional Otorita Palestina pada tanggal 17 Mei 2020. Insya Allah kita akan melakukan program lelang amal untuk bantu Palestina
Semoga saudara-saudara semua dapat mendonasikan, dapat menginfakkan, dapat mensedekahkan sebagian hartanya untuk sahabat-sahabat kita di Palestina. Bantu Indonesia, bantu Palestina lawan Corona. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.